Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vera Usci Manalu dengan NIM 29/2024-062 Prodi PGSD. Anak-anak, sudah sarapan dari rumah? Sudah. Masih lemas suaranya, sudah sarapan dari rumah? Sudah. Oke. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan Suster pimpin sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Suster akan mengabsen terlebih dahulu. Suster absen ya. Imelda, hadir Bu. Imelda, hadir. Resa, hadir. Elsa, hadir. Aryani, hadir. Isil, hadir. Oke, sampai di situ. Nama Estin. Seperti biasa, sebelum memulai aktivitas belajar kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang musyawarah. Apa anak-anak? Musyawarah. Di sini Suster akan menampilkan sebuah video ya. Bisa tolong diperhatikan baik-baik. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Tulita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa batal. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, ya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silakan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur. Serta murid-murid menjawab. Itu terkumpul di sebuah kotak. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah... Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru. Bu Guru berkata. Kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu, Bagus? Oke anak-anak, tadi sudah dilihat kan, disimak kan isi videonya. Siapa tadi ketua kelas yang baru terpilih? Iya benar, bagus.
masalah yang terjadi di video ini? Oh iya, benar. Lalu dari video ini, apa masalah yang terjadi di video tadi, anak-anak? Perbedaan kedua kelas. Ya, benar. Lalu dari video yang kita simak tadi, bagaimana cara memilih kedua kelas yang adil? Ya, ya, betul. Oke, benar ya anak-anak. Oke anak-anak, di sini kita akan belajar apa sih pengertian dari musyawarah. Adik-adik, ada yang tahu apa itu musyawarah? Pernah melakukan musyawarah? Oke, jadi di sini suster akan menjelaskan apa itu musyawarah. Musyawarah berasal dari bahasa Arab syawarah yang artinya berembuk, mengambil keputusan, atau membicarakan sesuatu. Jadi, musyawarah adalah suatu sistem yang dilakukan untuk pengambilan suatu keputusan yang melibatkan dengan mengakomodasikan kepentingan bersama, sehingga terciptalah suatu keputusan yang disepakati oleh bersama dan dilaksanakan oleh semua peserta yang ikut musyawarah. Lalu, apa ciri-ciri musyawarah? Ciri-ciri musyawarah dilakukan lebih dari 2 orang. Orang mempunyai kedudukan yang sama. Semua orang boleh berpendapat. Tidak ada yang salah. Jadi semua bebas mengekspresikan pendapat masing-masing. Pilih suatu pendapat yang adil dan benar. Mempersatukan setiap orang pada satu pendapat. Yang ketiga, memantapkan suatu usulan yang sudah disampaikan. Dan yang keempat, mengetahui kompetensi setiap peserta musyawarah. Juga kita akan membahas apa saja nilai-nilai musyawarah. Nah, memaksakan kehendak diri. 2, tidak memaksakan kehendak pada orang. Peraturan musyawarah. 4, mau menghargai suara terbanyak. Mampu mengendalikan diri. Adapun prinsip-prinsip dalam bermusyawarah adalah dapat antara pendapat-pendapat yang berbeda, menerima keputusan bersama secara besar hati, dan yang paling penting adalah melaksanakan peraturan yang sudah disepakati bersama. Contoh apa saja yang bisa kita laksanakan dalam bermusyawarah? Ada musyawarah di lingkungan sekolah, ada musyawarah di keluarga, ada juga musyawarah di masyarakat. Musyawarah satu bisa musyawarah pemilihan RT atau RW. Musyawarah untuk menentukan jadwal gotong royong, atau musyawarah menentukan ronda malam. Juga musyawarah untuk membahas tentang pembangunan di desa. Juga ada musyawarah di lingkungan sekolah. Contohnya itu apa saja? Nah, bisa pemilihan ketua kelas, pembagian tiket kebersihan, rencanakan perpisahan sekolah. Nah, kalau berbicara di lingkungan keluarga, apa saja yang bisa kita lakukan atau apa saja yang bisa kita buat dalam musyawarah di dalam keluarga? Nah, ini contoh konkretnya yang bisa kita laksanakan dan sudah adik-adik terapkan di rumah, yaitu siapa yang hari ini mencuci piring, besok mencuci selimut, besoknya lagi mencuci baju dan lain-lain.
Tidak viralin ya. Ini kita juga akan membagikan ada yang namanya kartu mufakat. Ini tetap juga materinya dari pembelajaran yang tadi kita bahas bersama. Nah, ini bentuknya seperti ini, kartu mufakat. Suster buat bentuk hammer. Nah, di sini ada baju-bajunya, tetapi di dalam bajunya itu ada tulisan-tulisannya ya. Bagaimana bermusyawarah yang baik, lalu musyawarah itu dilakukan di mana? Bisa nanti anak-anak berkelompok, berembuk untuk memilih yang mana bermusyawarah di sekolah, bermusyawarah di rumah, atau bermusyawarah di masyarakat. Nanti bisa ditempelkan ya, dipilih dulu mana-mana tadinya. Baik, baik Bu. Agak gerak dulu, agak dulu. Kalian itu dong, ya kayak berlupit, langsung kayak mengarahkan dulu. Iya, makanya aku lihat gitu. Itu ini tadi. Tapi kok tidak juga. Sini dulu kau apa? Neng. Punya simbol aja. Kok geser ke sana lah. Pegang begini tuh, pegang begini. Pegang begini. Begini. Oh, ini berarti. Ya. A few moments later. Tetapnya masih bingung. Oke anak-anak, dari materi yang sudah kita bahas tadi, di sini Suster mau membagikan anak-anak membuat peta pikiran. Nah, bisa dilihat ya. Tadi kan kita sudah belajar apa pengertian dari musyawarah, ciri-cirinya, manfaatnya, langkah-langkahnya. Jadi di sini coba anak-anak isi. Nanti satu-satu mendapat ini. Apa pengertiannya, apa manfaatnya, apa tujuannya. Oke anak-anak? Oke Bu. Bisa menggunakan pewarna ya? Bisa. Aku jadi harus buka Bu. A few moments later. Oke, bisa satu orang antar ke sini ya. Di atasnya. Anak-anak, dari hasil pembelajaran kita pagi hari ini, ada yang mau bertanya? Sudah paham, Suster. Oke, baiklah anak-anak. Apa masih ada yang belum dipahami? Sudah, Suster. Oke, kita akan tutup pembelajaran kita ini.
dikatakan. Oke. Rambut. Melakukan apa yang dilakukan suster. Oh, aku sini. Gak disebutkan. Ya. Coba juga. Dekat banget. Ikuti apa yang saya lakukan, tapi tidak apa yang saya katakan. Oke. Pegang tangan. Kalau betul harus gitu. Takut. Ini kurang konsentrasi nih. Oke, sekali lagi ya. Ini karena simpulan dari pembelajaran kita pagi hari ini tentang musyawarah adalah cara untuk menyatukan perbedaan pendapat dengan mengutamakan kesepakatan seluruh anggota dan mendapatkan kesepakatan atau mufakat semua peserta harus bersifat terbuka dan saling menghargai pendapat orang lain. Jadi anak-anak, baik di rumah, baik di sekolah, baik di masyarakat, kita harus mampu bermusyawarah, mampu mengeluarkan pendapat. Baik anak-anak, setelah kita belajar materi musyawarah, maka di sini suster akan memberikan soal evaluasi yang akan anak-anak jawab. Di sini, apa yang kamu lakukan jika orang lain menyampaikan pendapat? Bagaimana sikapmu jika ingin berbicara saat musyawarah? Nah, ini akan Ibu bagikan ya. Setelah adik-adik sudah mengerjakan soal evaluasinya, maka di sini juga suster akan memberikan bahan refleksi yang adik-adik refleksikan. Catat ya teman-teman. Bahan refleksi yang pertama, bagaimana perasaanku ketika pendapatku didengarkan teman-teman saat musyawarah? Yang kedua, bagaimana perasaanku ketika harus menerima keputusan yang berbeda dari usulanku? Sikap apa yang aku tunjukkan? Nah, yang ketiga, setelah belajar musyawarah, apa yang akan aku lakukan jika ada perbedaan pendapat dengan teman atau keluarga? Oke teman-teman, selamat berefleksi ya. A few moments later. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Kita akan pulang. Baik anak-anak, salah seorang memimpin dua maju ke depan. Hanya